Ruang Dewa Bela Diri, Bab 751 sampai dengan 755. Bab 751 Balas Dendam. Penemuan ini langsung membuat Ye Xiwen gembira. Ternyata Nihan, penguasa aula penghancur jiwa, belum mencapai tahap pertapa agung pencapaian agung, melainkan hanya tahap pertapa agung pencapaian kecil. Hal ini langsung membuatnya sangat gembira. Awalnya ia berpikir bahwa ia mungkin harus mengerahkan klon binatang bintang untuk menekan Nihan. Namun jika itu hanya tahap keberhasilan kecil dari alam suci agung, maka situasinya akan sangat berbeda, dan dia pasti bisa mengatasinya. Meskipun ia ragu-ragu, bagaimanapun juga, Nihan masih berada di alam sage agung terakhir kali, dan ia pasti tidak salah. Terakhir kali mereka bertemu, ia pasti berada di alam sage agung. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, ia terluka oleh Master Istana Tertinggi ketika ia secara tidak sengaja menerobos masuk ke Akademi Zenwu terakhir kali. Meskipun lukanya sembuh, ia meninggalkan beberapa gejala sisa. Terlebih lagi, Ye Xiwen masih ingat bahwa Nihan telah menggunakan beberapa metode rahasia terakhir kali. Jadi sepertinya ia meninggalkan beberapa gejala sisa. Namun, meskipun demikian, karena ia jatuh dari alam sage agung, meskipun ia juga berada di alam sage kecil, Nihan ini jauh lebih kuat daripada para master biasa di alam sage kecil. Ia bisa membunuh seorang master di alam sage kecil hanya dengan satu lambaian tangannya. Ia benar-benar seorang master yang tak terkalahkan di alam ini. Jika itu orang biasa, bahkan jika dia juga berada di level minor alam Sein Agung, dia pasti bukan tandingannya. Hanya orang seperti Ye Xiwen, yang juga monster, yang tidak takut padanya. Sepasang sayap emas langsung terbentang di tangan Ye Xiwen, dan sosoknya bagaikan kilat, menghindari serangan mendadak ini dalam sekejap. Kekuatanmu jauh lebih lemah daripada terakhir kali. Ye Xiwen mencibir, meskipun Nihan agak terkejut dengan peningkatan kekuatan Ye Xiwen, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, menurutnya, kecepatan asli Ye Xiwen sudah sangat cepat. Saat ia masih setengah langkah menjadi sage agung, ia berhasil lolos dari tangannya, menyebabkannya membuang-buang banyak biaya dan merasa tidak bahagia. Ye Xiwen tidak bergerak, ia hanya menunjukkan kecepatannya. Namun, ia tidak menganggapnya serius dan tidak menganggapnya masalah besar. Ini semua gara-gara kau, dasar bajingan kecil. Mata Nihan langsung memerah saat mengatakan ini. Gara-gara Ye Xiwen, ia jadi begini. Awalnya ia berpikir harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang, bahkan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya, agar bisa melukai Ye Xiwen dengan parah. Akhirnya, ia dilukai oleh Mahaguru Akademi Zenwu. Ditambah dengan efek samping dari teknik rahasia tersebut, ia menderita luka tersembunyi yang tak tersembuhkan. Meskipun ia pulih, kekuatannya merosot dari alam sage agung ke alam sage kecil. Luka ini permanen, mencegahnya untuk berkembang lebih jauh. Penurunan kekuatannya ini secara langsung menyebabkan kegelisahan banyak bawahannya di aula penghancur jiwa. Lagi pula, di sekte pemujaan setan, semua orang terikat oleh kepentingan yang nyata. Kesetiaan apapun, rasa hormat apapun, semua itu omong kosong. Tanpa kekuatan yang menghalangi, posisinya sebagai kepala istana pun terancam. Sekarang banyak bawahannya yang siap menggulingkannya sebagai kepala istana. Ia mengira Ye Xiwen telah mati di tangannya. Dan bahkan jika ia membayar harga yang lebih tinggi, itu tak akan berarti apa-apa. Itu dianggap sepadan. Namun siapa sangka Ye Xiwen tidak mati. Malah sebaliknya, ia masih hidup dan sehat. Ini menghancurkan rencana awalnya. Ia awalnya berpikir bahwa selama ia bisa membunuh Ye Xiwen, bahkan jika harganya sedikit lebih tinggi, dengan jasanya yang tak tertandingi, ia akan bisa membuat para penguasa alam iblis secara pribadi memberinya mahkota. Saat itu, ia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam transenden. Terlebih lagi, orang-orang yang siap membuat masalah dapat dengan mudah dibasmi dengan jentikan jarinya, dan mereka tak akan berani melawan kekuasaannya sama sekali. Ia juga bisa membawa aula penghancur jiwa ke tingkat yang belum pernah dicapai generasi sebelumnya, cukup untuk menyaingi dan setara dengan 10 aula besar. Tapi sekarang semuanya telah berlalu. Ye Xiwen belum mati.
Jadi wajar saja ia tidak bisa menerima transmisi kekuatan dari para penguasa di alam iblis. Lagi pula, konon Ye Xiwen terluka parah, tetapi ia tetap tidak membunuh Ye Xiwen. Selama berita kematian Ye Xiwen tidak tersebar, ia akan mati tanpa bukti dan tidak akan punya cara untuk membuktikan perkataannya. Maka setelah terluka, ia harus menghabiskan seluruh hartanya dan akhirnya menyembuhkan luka-lukanya. Namun, luka-luka itu hanyalah luka yang tampak di permukaan. Tidak ada cara untuk menyembuhkan luka yang tersembunyi. Bahkan mencari banyak ahli pengobatan pun sia-sia. Mereka semua mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan mengalami kemajuan apapun sepanjang hidupnya. Kecuali jika seseorang tingkat tinggi di dunia iblis memberinya inisiasi. Ia akan memiliki kemungkinan untuk memperbaiki luka-luka di tubuhnya dan membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan. Hal ini membuatnya tak punya pilihan selain merasa patah hati. Ia hanya memanfaatkan invasi Sekte Yuhua ke Akademi Zenwu untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Menurutnya, Akademi Zenwu lah yang menyebabkannya berakhir seperti ini. Jika tidak ada Akademi Zenwu, bagaimana mungkin ia berakhir seperti ini? Namun, ia tidak menyangka kerja kerasnya tidak akan mengecewakannya. Dan ia justru bertemu Ye Xiwen di sini. Memang benar selalu ada jalan keluar. Selama ia bisa menangkap dan membunuh Ye Xiwen, ia pasti akan mendapatkan pencerahan pribadi dari para master di dunia iblis. Saat itu, masa depannya akan benar-benar cerah. Tuhan penuh belas kasihan dan selalu ada jalan keluar. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Tapi itu tidak masalah. Selama aku bisa menangkap dan membunuhmu, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Masa depanku tak terbatas. Ye Xiwen, gunakan kepalamu untuk membuka jalan bagi jalanku yang mulia dan tak terkalahkan. Nihan meraung, hampir menjungkir balikkan dunia. Saat berbicara, Nihan tiba-tiba menyerang lagi. Kali ini, serangannya lebih ganas dari sebelumnya. Sebuah tangan iblis tiba-tiba muncul di langit, menutupi seluruh langit. Tangan itu langsung mencengkeram Ye Xiwen, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali ia ingin membunuh Ye Xiwen dengan satu pukulan dan tidak memberinya kesempatan bernapas. Bajingan tua, sudah kubilang terakhir kali. Lain kali aku melihatmu, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Memikirkan situasi tragis dikejar kali ini, hati Ye Xiwen membara amarah, matanya merah, dan ia berhenti menghindar dan langsung meraih tangan langit runtuh awan api. Ledakan. Dua tangan raksasa yang luar biasa bertemu di langit. Kedua belah pihak adalah orang-orang dengan kemampuan yang mengerikan. Mereka tiba-tiba bertabrakan. Sebuah ledakan dahsyat menyapu tempat itu. Gelombang udara yang dahsyat itu langsung menyapu semua yang ada di sekitarnya seperti kayu lapuk. Kekuatan serangan antara dua master yang kekuatan tempurnya telah mencapai atau bahkan melampaui tahap kesuksesan kecil alam Sein Agung sungguh tak terbayangkan. Bahkan para master tahap kesuksesan besar alam Sein Agung pun tak boleh menganggapnya enteng. Mustahil, bagaimana kau bisa sekuat ini? Nihan hanya merasakan lengannya sedikit mati rasa, dan itu semakin tidak dapat dipercaya. Ia tak percaya bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Ingatannya masih terpatri pada terakhir kali ia mengejar Ye Xiwen. Baru beberapa tahun berlalu, dan Ye Xiwen sudah menjadi begitu mengerikan. Terakhir kali, Ye Xiwen dikejar olehnya dan tidak punya jalan keluar. Jika dia tidak melarikan diri ke Akademi Zenwu pada akhirnya, dia mungkin akan mati di tangannya. Tapi sekarang, dia mampu melawannya secara langsung tanpa terkalahkan. Apa yang terjadi? Ini mustahil. Mungkinkah dia telah membuat kemajuan pesat selama periode waktu ini? Memikirkan hal ini, api kejahatan tiba-tiba membumbung di hatinya. Gara-gara Ye Xiwen, ia tak hanya terluka parah, tetapi kemampuannya juga merosot ke tahap kesuksesan kecil alam suci agung. Meskipun ia bisa dibilang sebagai sosok yang merajalela di tahap kesuksesan kecil alam suci agung, bagaimana mungkin ia dibandingkan saat ia berada di tahap kesuksesan agung alam suci agung? Bahkan saat itu, ia dianggap sebagai sosok yang merajalela di tahap kesuksesan agung alam suci agung. Kalau tidak, ia tak akan mampu memimpin aula penghancur jiwa sebagai seorang suci agung yang sukses agung.
Meskipun kekuatan aula penghancur jiwa hanya bisa dianggap sebagai yang terbawah di antara 99 aula sekte pemuja setan, itu tetap sangat mengesankan. Namun, ketika ia terluka dan kemampuannya menurun, Ye Xiwen justru membuat kemajuan pesat. Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajahnya di depan umum? Lalu apa yang terjadi dengan upaya nekatnya sebelumnya untuk membunuh Ye Xiwen? Apakah itu menjadi lelucon? Sialan! Dasar binatang kecil, matilah untukku. Nihan meraung, dan tangannya yang besar menghantam. Terdengar lolongan hantu dan serigala, serta hembusan angin dingin. Sebuah kaki iblis raksasa terjulur dari tengah telapak tangannya dan menginjak Ye Xiwen di tempat. Kaki macam apa itu? Bentuknya seperti cakar, bersisik. Setiap cakar yang tak berakar itu bagaikan pilar tebal yang bisa menghancurkan gunung di tempat. Klang! Energi pedang di tangan Ye Xiwen langsung menyapu, dan setiap pori-pori menyemburkan energi pedang. Energi pedang ini berkumpul di udara menjadi pedang raksasa yang menggetarkan, dan menebas langsung ke arah cakar raksasa yang mencengkeramnya. Bang! Dengan ledakan dahsyat, pedang panjang Ye Xiwen seakan telah memotong sepotong logam, dan itu benar-benar menghasilkan suara pimpong, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Namun, Ye Xiwen tiba-tiba mengerahkan kekuatan lagi, dan energi pedang melesat ke langit, seolah-olah dirangsang oleh sesuatu. Pil esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di cermin Tianyuan terbakar dan berubah menjadi energi spiritual, yang kemudian meresap ke dalam pedang panjang itu. Boom! Terdengar guncangan hebat, kaki besar itu terpotong oleh energi pedang Ye Xiwen, meninggalkan kekacauan berdarah. Kaki iblis raksasa itu jatuh dari langit dan langsung membuat lubang besar di tanah. Darah iblis mengalir keluar dan langsung mencemari tanah di sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya. Sejak saat itu, tidak ada tanaman normal yang bisa tumbuh lagi. Hanya beberapa tanaman yang terkontaminasi energi iblis yang bisa tumbuh. Raungan, raungan tajam seekor binatang buas datang dari tangan iblis. Jelas. Kaki iblis ini pasti kaki monster yang dipanggil Nihan dari suatu tempat. Monster itu ingin menangkap dan membunuh Ye Xiwen, tetapi ditebas oleh Ye Xiwen dengan pedang. Bab 752 Kerusakan Berat. Ledakan, 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 ledakan dahsyat menggema dari langit, dan sisa-sisa pertempuran antara kedua belah pihak menyebar. Gunung dan langit yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, menghadapi Nihan yang mampu mencapai tingkat keberhasilan kecil dari alam sage agung. Ye Xiwen sedikit menahan diri pada awalnya. Lagi pula, dibandingkan dengan master sejati yang berada di tahap kesuksesan kecil alam Sein Agung, ia baru saja memasuki tahap tengah alam Sein Agung. Meskipun ia yakin bisa menduduki peringkat teratas di alam ini, ia tidak menganggap serius para master biasa di tahap kesuksesan kecil alam Sein Agung. Namun, Nihan di depannya bukanlah seorang master biasa di alam suci agung. Ia telah jatuh dari puncak alam suci agung. Diperkirakan bahkan seorang master biasa di alam suci agung pun mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Sekuat apapun Ye Xiwen, ia tetap kesulitan melawan master seperti itu. Namun, setiap pukulan berat Nihan yang mengenai Ye Xiwen bagaikan fondasi yang sedang dibangun, membuat wilayah kekuasaannya semakin stabil dan kekuatannya semakin kokoh. Dia memiliki tubuh yang kuat sebagai fondasinya, sehingga serangan Nihan hampir tidak bisa menjadi ancaman fatal baginya. Selain itu, dia dilindungi oleh teknik generasi Phoenix Langit, sehingga luka biasa dapat pulih dalam sekejap. Itulah sebabnya dia dapat menggunakan serangan Nihan untuk mengasah dirinya. Jika itu orang biasa, bahkan jika dia berada di level yang sama dengan alam Sein Agung, dia mungkin akan terkejut setengah mati. Mustahil bagi orang biasa untuk melakukan hal seperti Ye Xiwen. Saat kekuatan Ye Xiwen meningkat sedikit demi sedikit, pertempurannya menjadi semakin mudah, dan dia secara bertahap mengambil inisiatif. Melihat kegagalannya menangkap Ye Xiwen, Nihan perlahan mulai cemas. Secerca kecemasan melintas di matanya. Haha. Apa penguasa aula penghancur jiwa? Hanya ini yang kau miliki. Pantas saja aula penghancur jiwa berada di posisi terbawah di antara 99 aula kultus pemuja iblis. Ini semua gara-gara penguasa sepertimu. Kasihan sekali mereka. Ye Xiwen menyerang Nihan dengan kata-kata yang paling keji.
Nihan juga seorang veteran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Telah menyaksikan pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Dibesarkan di gereja pemujaan iblis. Ia jelas memiliki lebih banyak pengalaman daripada Ye Xiwen. Meskipun kekuatan Ye Xiwen terus meningkat setiap detiknya, dan ia terus-menerus memperkuat fondasinya, bisakah ia tetap mengalahkannya sepenuhnya ketika mencapai puncaknya? Ini juga sangat sulit. Lagi pula, Nihan sudah bisa dianggap sebagai tolok ukur untuk alam sukses kecil alam Sein Agung. Satu-satunya yang lebih kuat darinya adalah alam sukses besar alam Sein Agung. Jadi Ye Xiwen tidak ragu menggunakan berbagai cara untuk menyerangnya. Kau mencari kematian. Nihan akhirnya tidak tahan lagi. Ia sangat marah. Fakta bahwa aula penghancur jiwa berada di peringkat terbawah selalu menjadi kekhawatiran besar baginya. Meskipun ia dianggap sebagai tokoh berpangkat tinggi di antara pengikut kultus pemuja iblis yang tak terhitung jumlahnya, setiap orang yang telah mencapai levelnya adalah individu yang berbakat, masing-masing dengan petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing juga ambisius dan ingin mencapai puncak. Meskipun dikatakan bahwa menjadi yang teratas lebih baik daripada yang terbawah, menjadi yang teratas tentu saja merupakan hal yang sama sekali berbeda. Namun karena Ye Xiwen, dia tidak saja kehilangan kesempatan menjadi kepala burung Phoenix, tetapi dia juga hampir kehilangan kesempatan menjadi ekor burung Phoenix, dan kemungkinan besar dia akan menjadi kepala ayam. Betapapun celakanya ekor burung Phoenix, ia tetaplah ekor burung Phoenix. Betapapun sombongnya kepala ayam, ia tetaplah ayam, tiada bandingannya. Sosoknya melesat dalam sekejap. Api iblis berkobar. Dan di belakangnya, bayangan iblis samar-samar muncul. Di udara, bayangan itu berubah menjadi tangan raksasa dan jatuh ke arah Ye Xiwen. Ia mempraktikkan seni bela diri aula penghancur jiwa, yang selama ini hanya diwariskan kepada kepala aula. Seni ini juga merupakan seni penghancur jiwa iblis surgawi. Satu set seni bela diri lengkap yang ditakuti di seluruh dunia. Meskipun bukan yang terkuat di antara sekian banyak keterampilan sihir kultus pemuja iblis, seni bela diri ini masih cukup kuat untuk masuk dalam 100 besar. Meskipun hanya berada di peringkat 100 teratas, sekte pemuja setan mungkin memiliki puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu seni bela diri. Bisa masuk peringkat 100 teratas di antara mereka, bisa dibayangkan betapa kuatnya. Hampir pada saat bayangan iblis itu muncul, ia sudah menerjang di depan Ye Xiwen, nyaris mengabaikan jarak di angkasa. Napas iblis yang mengerikan menguncinya erat-erat, membuat Ye Xiwen merasa kemanapun ia melarikan diri, ia akan terkunci dan tak bisa melarikan diri sama sekali. Inilah kekuatan penuh Nihan. Terakhir kali ia memburu Ye Xiwen, Ye Xiwen hanyalah seorang sage agung setengah langkah. Di bawah tangannya, ia tak punya pilihan lain selain terus berlari menyelamatkan diri. Mustahil baginya untuk menandinginya. Tentu saja, dia tidak berniat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Ye Xiwen. Namun, kini berbeda. Ye Xiwen telah menunjukkan ancaman yang nyata. Keberadaannya tak hanya membuat Nihan merasa seperti sedang menamparkan wajahnya sendiri, tetapi menurutnya, inilah kesempatannya. Kesempatan untuk kembali menjadi pemimpin, yaitu membunuh Ye Xiwen. Selama ia berhasil membunuh Ye Xiwen, maka semua yang telah ia bayarkan sebelumnya akan terbayar. Kali ini aku kerahkan segenap tenagaku. Tebasan silang penghancur jiwa, tangan raksasa yang mengerikan itu menebas, dan langit berubah menjadi salib di bawah tangan raksasanya. Meskipun ia bukan alam sage agung, bahkan jika ia hanya alam sage kecil, ia tidak boleh diremehkan. Ye Xiwen melancarkan pukulan yang berubah menjadi bintang besar dan berbenturan langsung dengan tebasan salib penghancur jiwa. Pukulan ini bagaikan galaksi. Ia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dengan pukulan ini. Boom! Ye Xiwen bisa merasakan kekuatan tak terbatas dari tebasan salib penghancur jiwa menghantamnya. Bahkan tubuhnya yang dominan pun gemetar, dan tulang-tulangnya saling berbenturan, menghasilkan suara yang mirip dengan dentingan logam. Jika itu tubuh biasa, pasti sudah hancur berkeping-keping di tempat. Kekuatan Master Aula Penghancur Jiwa memang luar biasa, namun Ye Xiwen juga tidak membiarkannya mudah. Nihan mundur dengan panik, wajahnya pucat, dan jelas tubuhnya juga terguncang. Itu saja, kalau aku jadi kamu,
Aku pasti sudah memilih bersembunyi sejak lama. Kekuatanmu saat ini biasa saja. Kamu mungkin mati besok. Dan siapa yang tahu kapan kamu akan dibunuh. Ye Xiwen tertawa terbahak-bahak. Wajah Nihan membeku saat memikirkan kemungkinan yang disebutkan Ye Xiwen. Bahkan dengan hatinya yang keras, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Jika memang begitu, maka baginya, ia tak akan bisa hidup atau mati. Siksaan seperti itu selalu ada di kultus pemuja iblis. Kalau saja ia sampai diturunkan dari tahta Istana Master, pasti banyak yang ingin menggantikannya sebagai Istana Master Istana Penghancur Jiwa. Lalu ia tersadar kembali, dengan raut wajah yang kejam dan menghina. Lalu berkata, kau ingin mengguncang pikiranku. Itu mustahil. Dia benar-benar menyadari bahwa Ye Xiwen sengaja menggunakan kata-kata untuk menekannya, mengacaukan pikirannya, dan akhirnya mengalahkannya dalam satu serangan. Sungguh niat yang jahat. Ketika memikirkan hal ini, ia langsung merasa tenang. Meskipun ia masih sangat marah kepada Ye Xiwen, kemarahan ini tidak memengaruhi penilaiannya. Ia adalah orang yang sangat berpengalaman sehingga ia bisa melihat jebakan seperti itu. Jadi efeknya tidak akan terlalu besar. Dari segi kelicikan, aku belum pernah melihat junior sepertimu. Dari segi bakat, kau bisa berlatih dari setengah langkah menjadi setengah langkah dalam waktu singkat. Aku belum pernah mendengar bakat seperti itu. Mungkin prestasimu di masa depan akan tak terbatas. Tapi itu tidak masalah. Selama aku membunuhmu, semuanya akan berakhir. Nihan mencibir. Dia melancarkan tebasan salib penghancur jiwa lagi. Dan kali ini, bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan Nihan terungkap sepenuhnya. Dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh tebasan salib penghancur jiwa meledak dengan cahaya berbentuk salib di langit. Bahkan langit pun terpotong menjadi 4 kelopak. Tubuh Ye Xiwen tiba-tiba diselimuti lapisan keilahian keemasan. Dari kejauhan, ia tampak seperti dewa perang yang ditempa emas. Sosoknya tiba-tiba melesat ke tangan iblis yang menutupi langit. Pada saat yang sama, cermin Tianyuan di tubuhnya juga meledak dengan cahaya merah darah yang tak terbayangkan. Dan Ye Xiwen langsung menyerbu ke arah tangan besar itu. Swiss. Suara yang sangat keras dan tajam menembus udara, seolah-olah sepotong kain robek menjadi 2 bagian di udara. Tebasan salib penghancur jiwa terbelah menjadi 2 bagian di udara oleh darah di tubuh Ye Xiwen. Keilahian emas di tubuhnya tampak mendidih, menahan kekuatan tebasan salib penghancur jiwa, yang terus mengalir melalui tubuhnya, menguras semua kekuatannya. Inilah tubuh emas yang tak terhancurkan. Dan cahaya darah itu langsung menghancurkan tebasan salib penghancur jiwa yang menghancurkannya. Apa? Nihan terkejut. Kekuatan Ye Xiwen begitu dahsyat. Tetapi ia tidak sempat memikirkannya saat ini. Karena Ye Xiwen sudah menerjangnya. Dalam pertempuran dari awal hingga sekarang, dialah yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Sementara Ye Xiwen terus-menerus bertahan dan mengurangi kekuatannya. Tetapi sekarang dia justru mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dia langsung terkejut dan marah. Dia bisa merasakan bahwa Ye Xiwen terus meningkat, dan kemajuan tersebut mengejutkannya. Dia juga bisa melihat bahwa Ye Xiwen beradaptasi dengan ritmenya, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Apa artinya itu? Itu berarti Ye Xiwen benar-benar merasa bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, yang membuatnya sangat marah. Ye Xiwen bagaikan pedang tajam, menembus langit. Di cermin Tianyuan, ia membakar 100 juta pil Ling Yuan dalam satu tarikan napas dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan Ye Xiwen sudah sangat mengerikan. Belum lagi bantuan tiba-tiba dari kekuatan 100 juta pil Ling Yuan. Kekuatan ini memungkinkannya melampaui batasnya dan ia langsung menerjang Nihan. Boom! Ye Xiwen menghantam Nihan bagai pedang tajam, bagaikan Mars yang menghantam bumi. Seluruh tubuhnya terhantam keras dan hampir hancur di tempat, meninggalkan bercak darah. Nihan berteriak dan terbang mundur, hampir dibunuh oleh Ye Xiwen. Bab 753 membunuh Nihan. Ye Xiwen sedang merencanakan serangan yang kuat, berniat melukai Nihan dengan parah dalam satu serangan. Ia tahu bahwa dengan kekuatannya, jika ia terus bertarung dengan Nihan, mereka berdua akan menderita kerugian pada akhirnya. Jadi, inilah satu-satunya cara. Mengumpulkan kekuatan untuk menyerang, melukai Nihan dengan sekuat tenaga,
dan sedikit membalikkan keadaan kemenangan. Meskipun ini menghabiskan 100 juta pil yuan spiritual, Ye Xiwen bahkan tidak berkedip. Baginya, jika 100 juta pil yuan spiritual dapat ditukar dengan melukai Nihan dengan parah, maka itu masih sepadan. Keahlian unik Ye Xiwen tak memberinya waktu untuk kabur. Ia segera melangkah maju dan mengejarnya. Saat kau lemah, aku akan membunuhmu. Itulah maksudnya. Beraninya kau menyakitiku. Kau benar-benar menyakitiku. Geram Nihan dengan raut wajah yang garang. Meskipun ia telah melihat kekuatan Ye Xiwen, nyatanya ia masih tidak menganggap serius Ye Xiwen. Dalam hatinya, Ye Xiwen tidak layak dibandingkan dengannya. Namun kini, semut yang selama ini dipandang rendah olehnya, justru menyakitinya dan membuatnya terluka parah. Hal ini membuatnya merasa seperti ditampar keras di wajahnya, dan ia pun meledak di tengah lapangan. Gelombang energi iblis memancar darinya, dan seluruh tubuhnya mendidih, darah dan esensinya terbakar. Ada niat membunuh di matanya, dan di matanya, hanya Ye Xiwen yang tersisa di dunia. Bunuh Ye Xiwen. Hanya dengan membunuh Ye Xiwen dia bisa memiliki masa depan. Jika tidak, dia tidak hanya akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin aula penghancur jiwa, dia bahkan mungkin dibunuh oleh mantan bawahannya. Dia tidak punya pilihan lain, dan ini adalah satu-satunya cara untuk membunuh Ye Xiwen. Cahaya iblis yang dahsyat menerangi langit dan bumi, tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Kekuatan yang sangat jahat dan menyeramkan itu tiba-tiba menggelegak di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, ia menghancurkan tebasan salib penghancur jiwa. Dengan esensi dan darah yang tak terhitung jumlahnya membara di tubuhnya, tebasan salib penghancur jiwa tiba-tiba menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Matanya sudah merah karena kebencian terhadap Ye Xiwen. Ia bertekad untuk membunuhnya, tanpa mempedulikan darah dan esensi di tubuhnya, membakarnya habis-habisan. Ia harus membunuhnya. Selama ia bisa membunuh Ye Xiwen, seorang master dari dunia iblis akan memberinya inisiasi. Darah dan esensi macam apa yang tidak bisa diisi ulang. Ye Xiwen telah melalui ratusan pertempuran dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Bagaimana mungkin dia tidak melihat saat ini bahwa mata Nihan merah dan darahnya membara? Ye Xiwen tentu saja enggan membakar esensi darahnya, tetapi ia rela membakar pil esensi spiritualnya. Baginya, kekayaan yang dimilikinya sudah begitu melimpah hingga tak terbayangkan oleh orang biasa. Meskipun ia sendiri telah menghabiskan banyak kekayaannya, setelah menjarah kekayaan begitu banyak master, kekayaannya telah melampaui 10 miliar pil esensi spiritual. Di antara para master yang dibunuh Ye Xiwen, terdapat juga master dari alam Sein Agung. Jumlah total master sebelum dan sesudahnya bahkan lebih dari 20 atau 30. Mereka sendiri telah menyumbangkan 40 hingga 50 miliar kekayaan kepada Ye Xiwen, belum termasuk urat naga. Jika urat naga itu dipadatkan menjadi pil esensi spiritual, siapa yang tahu berapa banyak yang akan dihasilkannya. Terlebih lagi, kompensasi dari Balai Penegakan Hukum belum dibayarkan kepadanya. Karena invasi Sekte Yuhua ini, masalah ini mungkin harus ditunda hingga insiden ini selesai. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia sudah punya banyak pil esensi spiritual. Dia tidak keberatan menghabiskan 1 miliar pil itu. Selama dia bisa mengalahkan musuh yang kuat, apa gunanya membakar beberapa lagi? Ye Xiwen segera melancarkan pukulan penghancuran besar bintang. Sebuah pemandangan kehancuran bintang yang dahsyat, yang sangat mengerikan. Ye Xiwen juga membakar 10 juta pil yuan roh. Meskipun tidak semenakutkan serangan sebelumnya, serangan itu tetap sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Entah sudah berapa kali kedua belah pihak berbenturan. Salah satu dari mereka membakar esensi darahnya, dan yang lainnya membakar pil esensi rohnya. Kekuatan mereka tiba-tiba meningkat ke tingkat yang mengerikan. Pada saat itu, kekuatan serangan mereka mungkin tak kalah dari seorang bijak agung. Energi spiritual yang melimpah mengalir ke tubuh Ye Xiwen, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya terbenam dalam dunia energi spiritual. Semua meridiannya terbuka, dan ia menjadi semakin bersemangat saat bertarung. Sebaliknya, situasi di pihak Nihan justru bertolak belakang dengan situasi di pihak Ye Xiwen. Ye Xiwen memiliki 10 miliar pil Ling Yuan sebagai cadangan, yang memungkinkannya untuk
terus membakar pil Ling Yuan. Jika perlu, ia bahkan bisa langsung mengambil energi spiritual dari pembuluh darah naga untuk membunuh. Belum lagi sang maha bijak, bahkan para master di alam transenden mungkin tidak sekaya dia. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Dalam situasi yang berimbang ini, kalian hanya perlu menggunakan Ling Yuan dan untuk membuka jalan dan terus melancarkan serangan mengerikan dengan Ling Yuan dan Nihan sedang membakar darah dan esensinya sendiri. Sebagai seseorang yang telah mencapai sedikit kesuksesan di alam suci, darah dan esensinya secara alami sangat kuat. Namun, sebanyak apapun darah dan esensi yang dimilikinya, ia tidak bisa terus terbakar seperti ini. Jika semuanya terbakar habis, ia bahkan mungkin mati karena kehabisan darah dan esensi, dan kemudian ia akan benar-benar mati. Seiring pertempuran semakin sengit, kedua pria itu berjuang dari wilayah selatan menuju langit berbintang. Wilayah selatan memiliki terlalu banyak batasan karena merupakan sebuah dunia. Meskipun mereka dapat dengan mudah menghancurkan ruang angkasa, mereka juga akan dibatasi oleh kekuatan dunia, yang mencegah mereka menghancurkan dunia ini. Sosok legendaris yang bisa menghancurkan dunia dengan satu tembakan hanyalah legenda. Orang biasa sama sekali tidak bisa melakukannya. Jika kerusakannya terlalu parah, mereka akan menjadi bumerang oleh kekuatan dunia. Jadi mereka lebih memilih bertarung hingga ke seluruh jagat raya. Seiring berlanjutnya pertempuran, ia perlahan mulai merasa tak berdaya. Sebagian besar darah dan esensinya telah terbakar. Ia mungkin akan terus terbakar seperti Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen juga telah membakar 10 miliar pil Ling Yuan, itu tidak berarti apa-apa baginya. Niat membunuh tiba-tiba terpancar di matanya. Ia ingin menyingkirkan Ye Xiwen dan sama sekali tidak membiarkannya selamat. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, ia bertindak, dan langit serta bumi tiba-tiba berubah warna. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta terkondensasi dalam sekejap, dan tercemar menjadi energi iblis dalam sekejap, lalu terkondensasi menjadi tombak, sebesar gunung, memancarkan aura jahat yang tak terbayangkan. Tombak suci penghancur. Wajah Ye Xiwen langsung berubah. Tombak suci kehancuran telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam padanya. Bagaimana mungkin dia tidak ingat bahwa terakhir kali, karena tombak suci kehancuran inilah dia hampir jatuh dari udara dan mati. Nihan seakan telah menghabiskan energinya tanpa henti. Dalam sekejap, tubuhnya menjadi sedikit bungkuk, wajahnya pucat, dan ia tampak menua dalam sekejap. Ini adalah konsekuensi dari penggunaan paksa keterampilan sihir yang mengerikan ini. Ia tidak memiliki cukup keterampilan, tetapi terpaksa menggunakannya secara paksa. Harganya adalah rentang hidupnya. Ia tidak tahu berapa tahun telah terkuras. Untuk membunuh Ye Xiwen, bisa dikatakan ia telah menghabiskan banyak uang. Ia tahu darah dan jiwanya tak sanggup lagi melawan Ye Xiwen tanpa henti. Jika ia terus bertarung, ia mungkin akan mati, atau bahkan mati tragis di tempat. Ia hanya bisa melancarkan satu pukulan terakhir untuk memberikan sentuhan akhir. Tombak mengerikan itu langsung membelah langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Meskipun itu hanyalah ilusi, hanya proyeksi roh primordial, tombak suci penghancur ini tetap membuat Ye Xiwen merasakan napas kehancuran, seolah-olah ia telah kembali ke era prasejarah yang legendaris dalam sekejap. Ye Xiwen, hati-hati, minggir, teriak Ye Mo cepat-cepat, kalau tidak, aku akan membiarkan klon binatang bintang menghalanginya. Sudah terlambat, teriak Ye Xiwen sambil merentangkan tangannya, dan sebuah penghalang berwarna darah muncul di hadapannya. Itu adalah kekuatan cermin Tianyuan. Bung, bayangan tombak suci kehancuran langsung menghantam penghalang berwarna darah di depan Ye Xiwen. Hampir seketika, tanpa memberi Ye Xiwen waktu untuk bereaksi. Tabrakan yang mengerikan itu langsung menyapu gelombang energi besar, yang menyerbu ke penghalang berwarna darah dalam bentuk gelombang. Kara, suara renyah terdengar, sangat jelas bahkan di tengah hiruk-pikuk energi yang mengerikan. Di ujung bayangan tombak suci, retakan muncul di penghalang berwarna darah. Dengan bayangan tombak suci sebagai pusatnya, retakan menyebar ke segala arah dan menyebar ke seluruh penghalang berwarna darah, hampir runtuh seluruhnya. Hah, Ye Xiwen meraung. Dan di bawah kendali jiwanya, jutaan pil esensi spiritual langsung terbakar, berubah menjadi energi spiritual yang berkobar,
lalu semuanya menyatu ke dalam penghalang berwarna darah. Butuh pembakaran 100 juta pil Ling Yuan lagi untuk akhirnya menstabilkan penghalang berwarna darah yang akan runtuh. Ye Xiwen akhirnya menghela napas lega. Jika penghalang berwarna darah itu runtuh, ia pasti sudah dipaku ke tanah oleh tombak suci penghancur. Tak diragukan lagi ia beruntung bisa lolos terakhir kali karena ia jatuh ke Akademi Zhenwu dan seseorang datang untuk menyelamatkannya. Tapi siapa yang akan datang untuk menyelamatkannya kali ini? Apalagi Nihan masih mengawasinya dengan penuh rasa ingin tahu. Raung, Nihan, yang berdiri di samping, meraung marah ketika melihat Ye Xiwen benar-benar menghalanginya. Bagaikan binatang buas yang marah dan geram. Darah dan esensi di tubuhnya terbakar menjadi energi iblis dan mengisinya kembali menjadi tombak suci kehancuran. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu. Ye Xiwen terus membakar pil Ling Yuan. Membakar 1 miliar pil sekaligus, tanpa penyesalan. Nihan juga terus membakar darah dan esensinya sendiri, mencoba membunuh Ye Xiwen. Boom! Dengan ledakan dahsyat, tombak suci kehancuran akhirnya tak mampu bertahan dan berubah menjadi bola energi iblis lalu lenyap tanpa jejak. Lagi pula, benda itu tak berwujud dan hanyalah proyeksi dari roh primordial. Di sisi lain, Nihan kini kurus kering, sama sekali tidak memiliki sosok tinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Ia baru saja memanggil roh tombak suci kehancuran untuk sementara waktu, dan seluruh darah serta esensinya telah terkuras habis. Ia berusaha mati-matian, dan setelah membunuh Ye Xiwen, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ia jatuh ke tangan Ye Xiwen. Bang! Ye Xiwen mengayunkan pedangnya secara langsung, dan energi pedang yang tajam langsung membunuh Nihan di tempat, dan darah berceceran 5 langkah jauhnya. Tiba-tiba, Ye Xiwen merasakan aura mengerikan menguncinya. Bab 754 kembali ke Akademi Zhenwu. Bang! Ye Xiwen mengayunkan pedangnya secara langsung, dan energi pedang yang tajam langsung membunuh Nihan di tempat, dan darah berceceran 5 langkah jauhnya. Tiba-tiba, Ye Xiwen merasakan aura mengerikan menguncinya. Aura macam apa ini? Seperti aura binatang purba, melintasi ruang dan waktu. Ia menguncinya erat-erat dari wilayah udara yang jauh. Ye Xiwen tak berani menunda, segera membentangkan sayap iblisnya dan langsung menyerbu ke alam Zhenwu. Ia pun melarikan diri ke alam Zhenwu dalam sekejap dan menghilang bagai kilatan cahaya. Tak lama setelah kepergiannya, seorang lelaki tua kurus tiba-tiba muncul di sana. Ia sekurus Nihan yang darah dan esensinya telah dihisap habis. Pakaian yang awalnya ketat kini tampak seperti mantel. Wajahnya pucat, dan matanya, bagaikan api hantu, memancarkan cahaya aneh. Hei, aku jelas-jelas merasakan pertempuran tadi. Kok bisa hilang sekarang? Pria tua kurus itu agak bingung. Ia melihat sekeliling dan berkata, aku jelas-jelas merasakan aura tombak suci kehancuran. Kok bisa hilang sekarang? Ini Nihan, pasti. Aku tidak mungkin salah paham tentang auranya. Dia benar-benar mati di sini. Aku tidak tahu guru macam apa yang bisa membunuhnya. Sungguh tidak masuk akal. Pria tua itu jelas mengenal Nihan. Tetapi dia sama sekali tidak merasa sedih. Tapi sekarang alam Zhenwu sedang kacau. Guru macam apapun bisa muncul. Sebaiknya aku kembali ke altar dulu. Saat ia berbicara, riak-riak muncul di sekelilingnya. Tubuhnya memasuki riak-riak itu dan menghilang dalam sekejap mata. Ye Xiwen tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Tetapi ketika dia dikunci oleh aura yang menakutkan tadi, dia merasa seolah-olah sedang ditusuk duri. Seolah-olah bencana akan terjadi. Inilah yang disebut indera keenam. Ia langsung merasakan punggungnya basah. Bahkan pria berjubah hitam yang setengah langkah dari alam transenden pun tidak merasakan hal yang sama. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, ia adalah orang kuat di alam transenden. Hanya orang kuat di alam transenden yang bisa membuat Ye Xiwen, yang kini mampu membunuh seorang Sein Agung di alam sukses kecil, merasa seperti gunung Tai runtuh. Saat Ye Xiwen berpikir tentang dirinya yang baru saja menjadi sasaran orang kuat di alam transenden, dia tiba-tiba merasa lega. Yang barusan itu pasti orang kuat di alam transenden. Aku tidak akan salah. Saat itu, di samping Ye Xiwen, serigala kecil itu mulai melompat-lompat lagi. Tadi, ketika Ye Xiwen dan Nihan bertarung,
Ia langsung masuk ke cermin Tianyuan untuk beristirahat. Bukannya ia tidak ingin membantu, tetapi Ye Xiwen tidak mengizinkannya ikut campur. Ye Xiwen ingin binatang itu membunuh Nihan. Lagi pula, menurutnya, meskipun tubuh asli Ye Xiwen tidak mampu mengatasinya, bukankah ia masih memiliki klon binatang bintang? Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Nihan ini memang ditakdirkan mati. Bedanya, mati lebih awal atau lebih lambat. Sebenarnya, tidak ada bedanya. Dia hanya tidak peduli dengan apapun. Namun aura mengerikan tadi tiba-tiba memasuki cermin Tianyuan, langsung membangunkannya dari tidurnya dan membuatnya melompat keluar. Baru setelah Ye Xiwen yakin bahwa dia telah lolos dari jangkauan persepsi aura yang menakutkan itu, dia akhirnya melambat. Kau membuatku takut setengah mati. Untung kau berjalan cepat. Kalau kau lebih lambat dan ahli alam transenden itu mengejar kita, tak satu pun dari kita akan lolos. Kata serigala kecil dengan ketakutan yang masih tersisa. Dibandingkan Ye Xiwen, ia lebih tahu betapa mengerikannya seorang ahli alam transenden. Itu sesuatu yang bahkan tak terbayangkan kebanyakan orang. Kurasa kau harus segera kembali ke Akademi Zhenwu. Meskipun pertempuran di sana sengit, setidaknya ada ahli alam transenden yang melindungimu. Selama kau tidak bertemu ahli alam transenden manapun, seharusnya mudah bagimu untuk lolos tanpa cedera dengan klon binatang bintangmu. Ye Xiwen mengangguk. Awalnya, ia ingin berkeliaran di luar dan terus membunuh para barbar selatan yang menyerang atau para penguasa sekte pemujaan iblis. Tetapi setelah kejadian ini, ia berubah pikiran. Karena para penguasa alam transenden terlalu menakutkan. Begitu mereka menyadarinya, semuanya akan menjadi jalan buntu. Bahkan jika ia ingin pergi, itu akan sulit. Meskipun sekarang pasti ada lebih banyak master di alam transenden di Akademi Zhenwu, dan mereka mungkin terlalu banyak untuk dihitung dengan kedua tangan. Ada juga master di alam transenden di Akademi Zhenwu. Hanya di antara para pemimpin 10 warisan utama saja, ada 10 master di alam transenden. Dan juga ada masternya, Chang Xingzi, dan yang lainnya. Para master ini dapat sepenuhnya melindunginya. Jadi dibandingkan berkeliaran di luar, di Akademi Zhenwu ini lebih aman. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen dan Xiaolang terus terbang dan langsung menuju Akademi Zhenwu. Selama periode ini, ia dan Xiaolang telah membangun reputasi yang hebat. Banyak master dari Barbar Selatan, atau sekte pemujaan iblis yang awalnya siap bergerak, ketakutan dan melarikan diri saat melihat Ye Xiwen. Namun, meskipun Ye Xiwen sedang kembali ke Akademi Zhenwu saat ini, bagaimana mungkin ia membiarkan orang-orang yang membuat masalah di wilayah selatan ini pergi begitu saja? Kemanapun ia pergi, semua organisasi atau penguasa pemberontak dibajak oleh mereka seperti membajak ladang. Ketika Ye Xiwen kembali ke Akademi Zhenwu, ia mendapati seluruh Akademi Zhenwu telah menjadi medan perang yang luas. Formasi-formasi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, yang didukung oleh urat-urat spiritual bawah tanah, memancarkan cahaya yang intens. Sinar cahaya ilahi melesat keluar, mampu menghancurkan pasukan prajurit Tao dalam sekejap. Mereka tak terhancurkan dan sangat menakutkan. Namun, Sekte Yuhua juga bukan lawan yang mudah. Mereka juga menyebarkan gulungan-gulungan itu satu persatu. Dan di gulungan-gulungan besar itu terdapat formasi-formasi yang telah disegel sebelumnya. Mereka melancarkan serangan dahsyat ke Akademi Zhenwu. Kedua belah pihak memperebutkan hampir setiap jengkal tanah. Dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari mereka. Ye Xiwen bahkan bisa melihat beberapa orang suci agung yang sangat kuat berkeliaran. Pada saat ini, beberapa jenius di kedua belah pihak akhirnya menunjukkan kehebatan mereka masing-masing. Hanya di masa-masa sulit seperti ini, orang-orang berbakat dapat menunjukkan bakat mereka sepenuhnya. Di bawah tekanan masa-masa sulit ini, meskipun perang hanya berlangsung beberapa tahun, perang tersebut cukup untuk melahirkan banyak talenta dan ahli muda. Banyak orang bahkan mencapai terobosan berturut-turut dalam beberapa tahun ini. Potensi manusia itu sendiri tidak terbatas, tetapi bergantung pada keadaan di mana ia muncul. Dan sekarang adalah kesempatan untuk mengasahnya. Kemanapun Ye Xiwen memandang, ia samar-samar dapat melihat sosok kakak seniornya, Huang Wuji. Huang Wuji bertubuh tinggi dan perkasa, dengan aura yang kuat.
Ia telah melangkah ke alam transendensi setengah langkah dan kini memimpin pasukan sendirian untuk menjaga suatu wilayah. Ayo, ayo bergabung sekarang dan berjuang masuk, kata Ye Xiwen sambil menatap mereka. Baginya, ia juga membutuhkan pertempuran seperti itu untuk mengasah kekuatannya. Hanya dengan kekuatan yang cukup, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan cepat. Sejak ia belajar tentang benua kuno dari Ye Mo dan Xiaolang, hatinya dipenuhi kerinduan. Alam tertinggi seperti itu mungkin adalah tahap terakhirnya. Aku tidak keberatan. Tapi kalau kita secara tidak sengaja memprovokasi seorang master di alam transenden, kita akan langsung diremukkan sampai mati di tempat. Kata Xiaolang sambil mengangkat kelopak matanya. Ia berbeda dengan Ye Xiwen. Bakat Ye Xiwen biasa-biasa saja, dan semua yang dimilikinya diperoleh melalui pertarungan, darah, dan pembunuhan yang tak henti-hentinya. Namun, ia sangat berbakat dan memiliki darah bangsawan. Baginya, kultivasi adalah hal yang biasa. Bahkan jika ia tidur seharian, kemajuannya pasti akan membuat banyak orang memandang sinis. Karena itu, hasratnya untuk bertarung jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Bukannya ia tidak tahu bahwa pohon besar tidak bisa tumbuh di rumah kaca, tetapi menurutnya, ada cara aman untuk menyelinap ke Akademi Zhenwu secara diam-diam. Jadi ia tidak perlu mengambil risiko membobol area terlarang. Sekalipun seorang penguasa alam transenden beraksi, aku masih punya peluang besar untuk kabur karena aku sudah begitu dekat dengan Akademi Zhenwu, kata Ye Xiwen. Dan yang terpenting, kita juga punya orang-orang kuat dari alam transenden di Akademi Zhenwu kita. Benar, ini latihan terbaik. Sekalipun seorang master alam transenden benar-benar beraksi, kau masih punya kesempatan untuk kabur. Ini latihan terbaik untukmu. Apa kau sudah melihat Huang Wuji? Baru beberapa saat sejak terakhir kali kita bertemu, dan dia sudah memasuki tahap awal alam transenden setengah langkah. Kemajuanmu masih tertinggal darinya karena kau belum pernah menghadapi bahaya serius sebelumnya. Jika kau bisa terus bertarung di bawah pengawasan para master alam transenden, maka kemajuanmu bisa mencapai kecepatan maksimal, kata Ye Mo lantang. Dia sangat mendukung Ye Xiwen. Oke, aku tidak peduli. Kalau kau mau ribut, ribut saja. Hahaha. Serigala kecil itu tertawa terbahak-bahak, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Meskipun ia tidak memiliki obsesi sekuat Ye Xiwen dalam mengendalikan diri dalam pertempuran, ia bukanlah seorang pasifis, juga bukan orang baik. Ye Xiwen dan Xiaolang sama sekali tidak berhenti dan langsung menyerbu pasukan Sekte Yuhua. Sekte Yuhua telah mengerahkan segenap upayanya kali ini. Pasukan Tao yang telah dilatih entah berapa tahun kini terpampang jelas, mencerminkan fondasi Sekte Yuhua yang dalam dan mengerikan. Setidaknya, mereka berada di level legendaris, dan bahkan para pendekar Dao sejati pun tidak memenuhi syarat untuk muncul. Di medan perang seperti itu, para pendekar Dao sejati tak lebih dari semut yang bisa diinjak-injak sampai mati hanya dengan satu telapak tangan. Namun, bagi Ye Xiwen, semua ini adalah sumber kekayaan yang bisa dijarah. Meskipun kekayaan masing-masing tidak banyak, jika digabungkan, akan menjadi kekayaan besar yang akan menarik perhatian orang. Haha, pangeran ini ada di sini. Suara tawa sombong si serigala kecil terdengar di telingaku. Bab 755 tak terkalahkan. Mereka berdua menyerbu pasukan Sekte Yuhua bagaikan bola meriam. Kemanapun mereka lewat, para murid Sekte Yuhua berteriak. Betapa kuatnya Ye Xiwen dan Xiaolang. Kini Ye Xiwen telah memasuki tahap tengah Sage Agung, dan kekuatan tempurnya bahkan mampu mengalahkan mereka yang berada di ranah Sage Agung yang kurang berhasil. Meskipun Xiaolang sedikit lebih lemah daripada Ye Xiwen, ia tidak kesulitan mengalahkan mereka yang berada di puncak ranah Sage Agung. Kombinasi ini telah membuat Nanman dan Sekte Pemuja Iblis di wilayah selatan ketakutan, dan membuat nama mereka tersohor. Ini juga pertama kalinya Ye Xiwen benar-benar menjadi terkenal di alam Zhenwu sebagai orang yang sangat kuat. Meskipun ia terkenal di masa lalu, ia hanya berada di tingkat orang suci pada saat itu. Seorang orang suci mungkin bisa menjadi raja dan mendominasi tempat seperti Sekte Yiyuan, tetapi di alam Zhenwu, itu bukan apa-apa. Orang-orang seperti itu di alam Zhenwu bisa dikatakan sebanyak pasir di Sungai Gangga. Baru sekarang,
Ketika Ye Xiwen menunjukkan kekuatannya yang mampu mendominasi alam suci agung, ia dipuji orang lain. Meskipun klon monster bintang raksasanya jarang digunakan, setiap kali digunakan, akan terjadi pertempuran dahsyat yang menewaskan mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci agung. Mereka yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci agung semuanya adalah orang-orang hebat seperti Huang Wuji dan Mu Shengji, yang telah terkenal entah berapa tahun, dan kekuatan mereka begitu dahsyat hingga menakutkan. Namun pada akhirnya, mereka semua jatuh ke tangan Ye Xiwen. Meskipun semua kekayaan mereka jatuh ke tangan Ye Xiwen, kehancuran mereka sendiri juga mengukuhkan reputasi Ye Xiwen saat ini. Di pasukan Sekte Yuhua, terdapat jejak berbagai formasi hampir di mana-mana. Seperti kata pepatah, kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan langit dan bumi tak terbatas. Tujuan pembentukan formasi adalah untuk meminjam kekuatan langit dan bumi guna membunuh musuh. Kedua belah pihak saling bertabrakan dengan formasi, terutama para prajurit legendaris itu. Dengan mengandalkan formasi yang mereka buat, mereka bahkan bisa bersaing dengan para Master Saint. Realem, sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, formasi tersebut juga memiliki efek represif yang hebat terhadap orang lain yang datang. Namun, bagi Ye Xiwen, itu sama sekali bukan apa-apa. Kekuatan dan tekanan ilahi yang dilepaskan oleh formasi menjadi kekuatan terbesarnya. Dengan seluruh tubuhnya diselimuti kekuatan ilahi, tekanan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tanpa pikir panjang, sebilah pedang panjang muncul di tangannya dan ia menancapkannya ke depan. Cahaya pedang di tangannya berkelebat, dan setiap kali cahaya pedang itu berkedip, seorang legenda atau bahkan Master Saint Realem langsung ditikam sampai mati olehnya. Gerakan Ye Xiwen sederhana, begitu sederhananya sehingga tidak bisa dianggap sebagai teknik pedang yang rumit. Teknik pedang itu hanyalah teknik pedang paling dasar, tidak rumit sama sekali. Tetapi di tangan Ye Xiwen, gerakannya melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Seperangkat teknik pedang dasar, yang diubah menjadi formula pembunuh tertinggi, juga merupakan semacam penempaan. Terkadang, untuk seorang master yang cukup kuat, satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan. Inilah penjelasan terbaik, keterampilan yang luar biasa, gerakan yang tak terkalahkan, di hadapan kekuatan tiraninya yang absolut. Tapi itu tidak ada apa-apanya. Di sampingnya, serigala kecil itu berteriak dan berubah total. Ia tumbuh seukuran gunung kecil sebelum akhirnya berhenti. Meskipun ukurannya sangat besar, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, secepat angin. Kemanapun ia lewat, bahkan jika ia tidak melakukan apapun, hanya mengandalkan tubuhnya yang besar untuk maju, ia dapat menghancurkan para pengikut Sekte Yuhua hingga mati. Formasi prajurit Tao itu semuanya hancur berkeping-keping sekaligus dan tidak dapat dihentikan. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Pertama, serigala kecil itu menyerbu ke dalam formasi para murid atau prajurit Tao Sekte Yuhua dengan tubuhnya yang besar bagaikan gunung. Setelah kekacauan yang luar biasa, ia langsung menghancurkan formasi tersebut. Di saat mereka paling panik, Ye Xiwen sudah tiba. Dengan teknik pedang yang sangat sederhana, bunga-bunga darah bermekaran di tangannya. Setiap kali bunga darah mekar, itu melambangkan kematian seorang master di tangan Ye Xiwen. Meskipun Ye Xiwen tidak memiliki ilmu pedang yang tajam, kecepatan membunuhnya tidak lebih lambat dari Xiaolang, bahkan lebih cepat. Tubuhnya terlalu kuat, sehingga kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia tidak tahu apakah ia telah menikam 100 atau 1000 bayangan pedang. Kemanapun ia bergerak, itu hanyalah ilmu pedang dasar yang sederhana. Tetapi ia dapat membunuh satu demi satu murid Sekte Yuhua di tangannya. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak melihat bagaimana mereka mati, dan tidak melihat Ye Xiwen bergerak sama sekali. Tetapi ujung pedang itu telah muncul di udara di atas tenggorokan mereka, menumbuhkan bunga darah yang cemerlang, yang membunuh mereka secara langsung, dan semua kekayaan mereka dijarah sepenuhnya. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka berdua telah bekerja sama seperti ini berkali-kali. Jadi ketika menghadapi situasi seperti itu lagi, mereka bekerja sama dengan sangat baik. Seluruh darah dan esensi di tubuh mereka langsung diserap oleh cermin Tianyuan. Untuk sesaat,
Cahaya darah itu kuat dan tampak agak aneh. Namun, cermin Tianyuan itu sendiri adalah harta karun ajaib yang sangat aneh dan menakutkan. Jika bukan karena kendali Yemo, bahkan pemiliknya, Ye Xiwen, mungkin akan dibalas. Hal yang sama juga berlaku untuk banyak harta sihir. Meskipun tidak terlalu kuat, mereka seringkali memiliki efek reaksi yang hebat. Ini juga merupakan prinsip yang selalu dianut dunia iblis, yaitu kekuatan. Yang kuat dihormati. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup, maka segalanya mungkin terjadi. Tetapi jika Anda tidak memilikinya, maka itu mustahil. Cermin Tianyuan tumbuh dengan menyerap esensi dan darah, yang merupakan hal biasa bagi Yemo. Ia telah bertempur di alam iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak sekali iblis yang telah mati di bawah cermin Tianyuan. Ye Xiwen tidak peduli. Dalam benaknya, orang-orang dari Sekte Yuhua ini semua adalah musuh besar, dan berkurang satu kematian berarti berkurang satu musuh. Kombinasi kedua orang ini bagaikan buldoser raksasa. Kemanapun mereka lewat, seluruh formasi murid Sekte Yuhua runtuh. Kemanapun mereka menyerang, formasi Sekte Yuhua runtuh. Para prajurit Tao hancur, dan satu demi satu guru gugur di tangan mereka. Bahkan jika seorang bijak agung mendengar berita itu dan datang dengan pasukan prajurit Tao untuk mengepung dan membunuh kedua orang ini, mereka tidak akan takut sama sekali. Setelah keduanya bekerja sama untuk membunuh para penguasa Great Saint Realm, pasukan tersebut menjadi tidak memiliki pemimpin sama sekali dan dihancurkan satu persatu oleh Ye Xiwen dan Xiaolang. Sejumlah besar esensi dan darah ditambahkan ke cermin Tianyuan, membuat aura cermin Tianyuan semakin kuat. Ini adalah kesempatan langka, bukan hanya karena kekayaan para master ini lebih besar daripada Ye Xiwen, tetapi juga karena ini adalah kesempatan yang sah bagi cermin Tianyuan untuk menyerap esensi dan darah serta menerobos. Jika dalam kondisi normal, tidak akan ada begitu banyak master di atas level legendaris. Rasanya seperti mereka sedang mengantre, menunggu untuk dibunuh. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, di wilayah selatan, mereka sering bertemu dengan kelompok barbar selatan atau para ahli sekte pemuja setan, tetapi tidak seperti sekarang. Tidak diketahui apakah ada jutaan atau puluhan juta pasukan yang dengan kuat mengendalikan Akademi Zhenwu. Di antara begitu banyak pasukan, Ye Xiwen dan Xiaolang bagaikan batu yang dilempar ke laut, yang hanya menimbulkan gelombang sebelum akhirnya tenggelam. Bagaimanapun cara mereka membunuh, akan selalu ada lebih banyak master yang datang silih berganti. Jadi Ye Xiwen tidak terus melancarkan tinju debu bintang penghancur besar. Meskipun tinju debu bintang penghancur besar sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak energi. Menghadapi murid-murid Sekte Yuhua yang tak terhitung jumlahnya, ia takut akan kehabisan energi sejatinya dan mati sebelum ia selesai bertarung. Ini bukan hal yang mustahil, malah sebaliknya, sangat mungkin terjadi. Meskipun Ye Xiwen berusaha sekuat tenaga untuk menghemat energi sejatinya, pertarungan masih berlangsung sangat cepat setelah sekian lama. Mudah dibayangkan jika ia beralih ke tinju debu bintang penghancuran besar, konsumsi energinya akan jauh lebih besar daripada sekarang. Lagi pula, selama tujuan membunuh musuh tercapai, tidak ada yang peduli gerakan apa yang digunakan. Namun, seiring Ye Xiwen dan Xiaolang terus maju lebih dalam ke Sekte Yuhua, perlawanan yang mereka hadapi semakin besar. Karena semakin banyak master di antara mereka, peluang bertemu dengan master di alam suci agung juga meningkat, dan semakin banyak master di alam suci agung yang dibunuh oleh Ye Xiwen. Akhirnya, hal itu menarik perhatian para master Sekte Yuhua. Ye Xiwen menghantam seorang murid Sekte Yuhua yang berada di alam Sein Agung dengan telapak tangan. Sebelum ia sempat mengejar para prajurit dan murid Tao biasa yang berhamburan seperti monyet ketika pohon tumbang, ia dikepung oleh lebih dari selusin Sein Agung. Aura mengerikan dari para Sein Agung ini dapat dirasakan bahkan dari jarak jauh. Aura pertempuran di medan perang secara mengejutkan berasal dari masing-masing dari mereka yang berada di alam pencapaian agung atau alam kesempurnaan agung dari alam Sein Agung. Pemimpin di antara mereka sebenarnya telah melangkah ke alam transendensi setengah langkah. Ini adalah tim yang sangat elit di Sekte Yuhua. Seorang master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci agung. Atau seorang master yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci agung.
dapat memimpin suatu wilayah dan memimpin pasukan yang besar. Namun, sekarang mereka terkonsentrasi menjadi tim kecil, dan bahkan ada seorang master yang hampir mencapai tingkat transendensi yang memimpin. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tim ini. Kini, tim elit ini benar-benar menyerbu Ye Xiwen. Bisa dibayangkan, pembunuhan besar-besaran Ye Xiwen telah menarik perhatian para petinggi Sekte Yuhua. Dasar anak dari Akademi Zhenwu. Beraninya kau datang ke sini. Entah berapa banyak murid Sekte Yuhuaku yang mati di tanganmu. Sekaranglah saatnya kau mati. Cek-cek. Ternyata ada murid seberani dirimu di Akademi Zhenwu. Jarang sekali, kata guru setengah langkah transenden itu sambil mencibir. Ia adalah pria parubaya bertubuh sedang dengan penampilan biasa saja, namun sedikit arogan. Baginya, Ye Xiwen bukan apa-apa. Ia sudah menjadi guru setengah langkah transenden. Meski hanya setengah langkah, ia tetap memiliki 3 kata transenden, yang membuatnya berbeda dari sang bijak agung. Meskipun ia kagum Ye Xiwen berani datang sejauh ini, ia juga sedikit terkejut. Tapi keberuntunganmu telah berakhir, matilah. Ahli alam transenden setengah langkah itu tiba-tiba meraung. Dan dengan pukulan yang seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi, ia menghantam Ye Xiwen.